Kembali saya menyapa Anda di acara Ponco Wijaya Reaction Hantu. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Sekarang saya rada-rada penakut ya. Setiap bikin setiap syuting video baru saya harus ditemani gitu ya. Karena bukannya takut hantu ya, tapi takut dikeroyok sama netizen. Oke, mungkin di video-video sebelumnya saya selalu mereaction dari Beda Alam Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction salah satu video dari Iman Laslos ya. Kalau kalau Anda ya Iman Laslos sebetulnya kalau Beda Alam Official masih bisa diperdebatkan antara hoax dan real gitu ya. Tapi kalau Iman Laslos ini emang sudah jelas-jelas settingan. Jadi kalau Anda yang berdebat Iman Laslos acaranya bukanlah settingan, real, ya berarti Anda harus ya mungkin ke psikiater mungkin ya. Ke psikiater untuk mengecek mengecek pikiran Anda atau sudah apa ya di brainwash kah atau pakai menyankah gitu kan. Yang jelas kalau di Iman Laslo sudah tidak perlu didebatkan, pasti ini adalah all settingan gitu ya. Tapi ini kan menurut perspektif saya gitu kan ya. Dan di sini juga saya tidak sendirian. Saya ya ada bintang tamu, dan bintang tamu saya ini ya bisa dikatakan indigo lah, bisa melihat makhluk-makhluk abstral gitu ya. Oke. Bisa diperkenalkan? Oke, perkenalkan nama saya Bagas Prasetyo, umur saya 27 tahun. Saya sudah mengenal dunia gaib pas di umur 9 tahun. Nah, mungkin sedikit cerita ya awal pertama saya melihat sosok-sosok ya seperti itulah. Jadi waktu itu umur saya 9 tahun. Ketika itu saya iseng-iseng pengen jajan gitu. Iya. Malam sekitar jam 8 antara jam 9 gitu. Iya. Nah, waktu itu saya bergegas lah gitu ke warung. Dalam kondisi cuaca itu yang hujannya itu agak-agak apa namanya? Gerimis gitu. Iya. Nah, pas saya melangkah, kan di dekat rumah saya itu ada sekolah ya. Sekolah, ya. Dulu belum dipakai, sempat dipakai. Cuman udah lama gak kepakai. Nah, jadi gedungnya itu kosong kan sekolahnya. Nah, pas saya melangkah ke gerbangnya, saya sempat dengar suara orang-orang yang kayak kesakitan gitu. Pas saya tengok, emang ada orang yang lagi dipijit gitu kan. ini serius gitu, serius. Nah, ternyata ada orang yang lagi dipijit. Oh, ya saya jadi berubah pikiran lah. Kemungkinan tuh itu ada orangnya, ada fisiknya gitu kan, yang dipijit. Nah, pas saya melangkah lagi beberapa langkah, pas saya tengok ke arah kiri, kelihatan tuh si kepalanya. Kepala apa? Ya kepala makhluknya itulah. Seperti gimana? Ya kayak orang baru kecelakaan lah, bukan baru. Orang yang kecelakaan, bekas lukanya itu ada garing-garing semua gitu. Oh. Nah gitu, dan badannya itu nggak ada, cuma ada jerawatnya doang. Astagfirullah. Kuyang. Ya. Tapi kan kuyang cewek. Jadi tinggi. Ya, saya nggak tahu, masa saya tanya, lu cewek apa cowok? Nggak mungkin. Orang kalau dibilang kadang takut. Iya betul. Nanya. Oke. Dan ini yang tengah properti aja ya, gak usah ditanya. Oke, lalu bagaimana pendapat Anda dengan acara-acara YouTube yang mempertunjukkan penampakannya itu yang sangat wow gitu? Ya saya sering dengar ya ucapan teman-teman, Gas, tolong dong lihat ini asli apa palsu. Ya sering gitu teman-teman saya bilang yang inbox secara langsung atau gimana lah. Ya tanggapan saya sih, Coba ini.
Ini Iman Laslos ya, lihat hantunya ini. Nah, ini asli. Coba, ini saya penasaran katanya. Bagaimana menurut Anda? Dari mata batin seorang indigo. Indomie. Dalam Indomie. Oh iya. Bisa berubah gitu ya? Oke. Nah, jadi menurut perspektif saya ya soal dunia gaib ya. Jadi definisi simpelnya kayak gini aja. Kalau kita samperin dia hilang. Kalau kita diam dia baru terus ada gitu. Oh. Ya gak mungkin, setan kan ya gimana ya ngejelasinnya. Keluar. Kaget aku ya. Iya. Mereka takut kalau kita berani. Oh, gitu. Nah, gitu. Kalau kita takut mereka berani. Nah, pertanyaan kan di sini. Dia itu kan ya kelihatan nyamperin gitu kan. Ke si ya sebutlah si setannya. Nah, ya. Nah, ini nih. Ya yang janggalnya ini seumur saya ya bukan saya menyombongkan saya punya indera keenam gitu. Nah, yang janggal dari sini kenapa setannya itu tetap ada gitu. Nah, Katanya setan kalau ada cahaya gak mau dia ya gak mau, kabur. jelas gak mau lah. Ya, identik setan bukan identik ya. Ya bisa dibilang apa ya, kelemahannya itu. Setan itu lemah sama cahaya. Makanya dia suka munculnya di tempat-tempat gelap gitu. Gitu ya. Ya ada ini juga sih ya, logika juga sih ya. Kenapa setan datangnya selalu malam? Padahal siang juga bisa. Siang juga bisa. Cuman bukan beda shift. Cuman itu khusus ya bukan sejenis setan itu, bukan hantu. Tapi sebangsa jin yang di siang itu. Nah, Tapi dari sini kan kelihatan kejanggalan yang tadi, kejanggalan ke satu, yang kejanggalan yang kedua. Seumur saya lihat ya penampakan seperti ini. Mau itu yang bentuknya panjang gitu kan ya, yang kayak gini, atau yang kayak gini. Dia itu gak bisa nyentuh tanah sesenti pun, gak bisa. Oh, gak bisa ya? Gak bisa. Makanya saya aneh, meskipun ini pakaiannya gak bisa nyentuh. Oh gitu. Gak bisa nyentuh tanah. Gak bisa. Oh. Meskipun itu jaraknya 1 cm itu gak bisa. Berarti itu bukan mitos ya? Bukan. Nah ini ya. Kalah iklan heula. Oh jadi yang kalah. Oh jadi yang dikatakan setan nggak bisa nyentuh tanah itu adalah betulan. Emang benar. Emang benar. Bukan mitos ya? Bukan mitos. Oh. Dan sementara yang saya lihat sih selama ini, entah itu dari Bedah Alam Official, terus Iman Laslos, semua penampakannya pasti nyentuh tanah. Iya, di situ janggal kan. Bener ya. Bahkan kayak gini, setan itu gak bisa masuk ke rumah. Gak bisa masuk ke rumah. Kalau pintunya tertutup, jendela tertutup, itu gak bisa masuk setan. Serius? Setan apa maling? Ya kalau maling mah bisa kan. Fisik ketemu fisik bisa nyentuh kan. Nah, kalau setan itu gak bisa. Ya kalau gak percaya tanya aja sama Indihome yang lain gitu kan. Ya indigo yang lain gitu kan. Oh begitu ya. Indihome. Iya juga sih. Jadi menurut Anda ini kostum ya? Ya kostum jelas lah. Kostum ya? Kostum jelas. Oh. Tapi kenapa ya sampai 1,5 juta subscriber? Ya. Sementara ya channel aliran lurus seperti kita ini 10.000 subscriber aja susah. Ya justru itu kan orang-orang zaman sekarang ya, mungkin bukan zaman sekarang juga, zaman dulu juga banyak gitu kan yang terdoktrin oleh hiburan semata. Sehingga perlahan-lahan otak mereka dicuci. Ada yang bilang kayak gini, oh karena teknologi ini nih setan bisa dilihat. Nah kan kayak gitu. Oh karena jampi-jampi ini nih
orang-orang bisa sembuh. Padahal kan kalau kita dari lihat sisi sains medis gitu kan, orang kesurupan belum tentu kesurupan, bisa aja dia kejang-kejang. Nah, orang bisa lihat hantu pakai kamera, belum tentu itu asli, kan? Bisa aja itu buatan, atau ya semacamnya lah, kayak gitu. Oh iya ya, jadi emang ada pepatah yang mengatakan kalau kebohongan itu terus-terusan tiap hari gitu ya, maka kebohongan itu akan menjadi dianggap sebuah kebenaran. Mungkin begini juga gitu ya. Terdoktrin oleh ya globalisasi mungkin. Ya elit-elit global mungkin lah. Mungkin ini adalah salah satu konspirasi dunia juga. Ya bisa jadi gitu kan. Konspirasi dunia ya dari ya mungkin bagian tahayulnya mungkin lah ya. Tahayul. Iya betul. Dan yang saya ini loh ya, yang saya kritisi sih sebetulnya dari acara-acara yang seperti begini, ya hampir semua selalu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Allahu Akbar, Astagfirullah. Itu kan istilahnya gimana ya? Itu termasuk jual ayat gak? Ya kalau jual ayat sih bisa ya, disebutkan jual ayat bisa. Ya karena mereka kan cari keuntungan dari ayatnya kan. Soalnya kan orang-orang berstigma, oh dia ketemu hantu baca surat ini loh, oh dia berpapasan dengan hantu, dia sempat-sempatnya baca apa-apa gitulah. Iya. Setannya pada hilang. Iya. Padahal kan nggak semua setan itu. Apalagi kalau kita itu ketemunya jin itu ilmunya lebih tinggi loh. Suka diikutin ya? Iya, suka diikutin, lebih tinggi. Malah kalau kita misalkan ketemu nih sama satu jin misalkan, kita baca surat Anas, oh mau balik lana, ya. Sejak kapan sudah ada tiga antinya yang mau balik ke atas? Wa auzubirobinas. Kalau jubrobinas malikinas lenas, nah mereka itu lebih cepat loh. Lebih hafal dari kita. Malahan mereka lebih hafal ke ya bukan filosofi. Dulunya itu surat itu diturunkan di mana, dibuatnya di mana, gitu kan. Bukan dibuatnya di mana. Jadi ya gitulah. Mereka lebih tahu daripada kita, gitu kan. Iya. Terkecuali emang iman kitanya yang kuat. Nah, gitu. Oke ya. Jadi terima kasih Bagas telah memberikan pandangannya mengenai acara-acara ya hantu-hantuan seperti ini gitu ya. Jadi ya sebetulnya banyak sih yang akan kita reaction. Nanti kita akan ya selalu mendatangkan Om Bagas ini untuk ya melihat nih hantu ini asli apa palsu gitu. Kita bongkar sama-sama. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video Ponco Wijaya berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.